Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Lavinanti dari Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari belajar saya tentang apa sih itu aset tetap tidak berwujud. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aset. Aset merupakan salah satu saldo normal debit atau sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Menurut keberadaan fisik, aset dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Jadi, sekarang saya mau menjelaskan tentang aset tak berwujud. Apa sih itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud adalah aset tetap tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis panjang dan memberikan manfaat untuk operasi perusahaan namun tidak memiliki bentuk fisik. Jenis-jenis aset tak berwujud yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penentuan tertentu. Yang termasuk hak paten adalah biaya percobaan, biaya penelitian, biaya pengembangan, biaya pendaftaran, dan lain sebagainya. Hak paten ini diberikan dalam jangka waktu sekitar 17 tahun. Yang kedua, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. Misalnya seperti hak cipta yang diberikan kepada pencipta lagu, penulis buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah merek dagang atau trademark. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan usaha atau orang untuk memakai cap nama atau lembaga usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Yang keempat, franchise. Franchise adalah hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk merekomendasikan produk, proses teknik, atau resep tertentu. Misalnya, seperti franchise yang dijual oleh McD, Kentucky Chicken, dan lain sebagainya. Yang kelima, goodwill. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill ini hanya diakui atau dicatat jika sudah berpindah dari suatu perusahaan melalui pembelian perusahaan lain, yaitu pada harga yang lebih tinggi dan nilai wajar aktiva netonya. Goodwill ini berkaitan dengan atau muncul dari berbagai macam faktor yang sulit untuk diukur secara kuantitatif atau angka, seperti hubungan yang baik antara perusahaan dengan para konsumennya, tempat usaha yang strategis, aktivitas produksi yang efisien, hubungan yang baik antara perusahaan dengan para karyawannya, berada pada posisi persaingan yang menguntungkan, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh soal aset tidak berwujud, amortasi hak paten. Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru, pembuatan produk handphone sebesar 6 juta, taksiran umur paten 15 tahun, paten diperoleh pada tanggal 1 April 1995. Dan cara untuk menjawabnya adalah untuk mencatat perolehan hak paten ditulis di debit paten 6 juta dan di kredit ditulis kas 6 juta. Besar beban amortasi paten pada 1995, umur paten 15 tahun, di sini ditulis 15 dikali 12 diambil dari 1 tahun 12 bulan, jadi 12 sama dengan 180 bulan. Dan selama 1995 itu 1 April sampai 31 Desember itu kalau dihitung selama 9 bulan. Jadi dihitung 9 per dibagi 180 bulan, dari sini
dikali 6 juta sama dengan 300.000, dan penyesuaiannya adalah di debit ditulis beban amortasi sebanyak 300.000 dan di kredit ditulis paten sebanyak 300.000. Saya akan memaparkan contoh soal selanjutnya, yaitu amortasi hak cipta. Pada tanggal 1 Januari 1995, Arnold memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksir umur hak cipta selama 9 tahun. Untuk menjawabnya, kita pertama mencatat besarnya amortasi per tahun, yaitu sebesar 9 juta yang dibagi dengan 9 tahun, dan hasilnya sebesar 1 juta. Lalu kita catat di debit dengan tulisan amortasi hak cipta sebesar 1 juta, dan di kredit ditulis hak cipta sebesar 1 juta. Selanjutnya, contoh dari merek dagang, yaitu pada tanggal 1 April 1995, firma Halomon dan CO memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Cara menjawabnya yaitu jurnal untuk mencatat perolehannya pada tanggal 1 April 1995. Kita tulis dulu di kredit merek dagang sebesar 7.800.000 dan di kredit ditulis kas sebesar 7.800.000. Dan untuk cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.